Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Februari 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 3 jam kesaksian Alwiyah Alaidrus dan penegasan Petrus Fatlolon di sidang korupsi Tanimbar Energi. Alwiyah Fadlun Alaidrus diperiksa 3 jam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Pemeriksaan ini berlangsung sejak pukul setengah 2 siang hingga setengah 5 sore pada Kamis 12 Februari 2026. Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dana penyertaan modal PT Tanimbar Energi 2020-2022. Perkara ini ada 3 terdakwa, yakni Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022, yang nomenklaturnya telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2019. Petrus Fatlolon dalam perkara ini disebut sebagai pengendali atau pemegang saham PT Tanimbar Energi. Juga terdakwa Johanna Joyce Julita Lololuan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi 2019-2023 dan Karel FGB Lusnarnera selaku Direktur Keuangan 2019-2023. Persidangan dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimud, dampingi Hakim Agus Hairullah dan Hakim Paris Edward Nadeak, masing-masing sebagai hakim anggota, berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Dalam kapasitasnya dihadirkan sebagai saksi, Alwiyah Fadun Alaidrus adalah Kepala Biro Hukum Pemprov Maluku. Alwiyah juga pernah menjabat sebagai penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Agustus 2024 hingga Maret 2025. Di hadapan majelis hakim, Alwiyah menjelaskan bahwa pada 2021 saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov Maluku, ia bersama ekonomi provinsi melakukan pengawasan ke Biro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam pengawasan itu, pihaknya meminta dokumen-dokumen administrasi PT Tanimbar Energi, namun dokumen-dokumen penting yang seharusnya tersedia termaksud hasil audit tidak ditemukan. Selanjutnya, pada saat Alwiyah Faldun Alaidros sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ia kembali meminta kelengkapan dokumen BUMD sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengingat saat itu diusulkan pencairan dana penyertaan modal, namun jawab yang diterima tetap sama, bahwa dokumen yang diminta tidak tersedia. Ia pula menjelaskan bahwa ketiadaan dokumen administrasi itu berdampak langsung pada proses pengajuan pencairan dana penyertaan modal. Karena syarat administrasi tidak terpenuhi, permohonan pencairan dana tidak disetujui. Kebijakan itu diambil dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham PT Tanimbar Energi saat menjabat sebagai pejabat bupati guna memastikan setiap pengeluaran keuangan daerah tetap berada dalam koridor hukum dan administrasi yang berlaku. Sementara itu, Tribuners menanggapi pernyataan saksi Alwiyah Faldun Alaidrus, terdakwa Petrus Fatlolon membantah tidak pernah menerima laporan hasil pengawasan sebagaimana disampaikan Alwiyah. Terdakwa menjelaskan bahwa setiap pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi seharusnya disertai laporan tertulis kepada gubernur dengan tembusan kepada bupati. Ia juga mempertanyakan mengapa jika ditemukan kekurangan administrasi, tidak ada laporan resmi yang disampaikan kepada dirinya selaku kepala daerah saat itu. Advokat dari terdakwa dalam perkara PT Tanimbar Energi, Cornelis Serin, menyatakan bahwa audit terhadap BUMD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memang tidak dilakukan oleh akuntan publik. Tentu sejumlah keterangan dalam kesaksian sangatlah penting dan harus cermat dalam mengambil keputusan nantinya. Mengingat pula perkara dugaan korupsi dana penyertaan modal PT Tanimbar Energi tahun anggaran 2020-2022 telah menjadi sorotan publik. Hal itu setelah kasus yang menyeret Petrus Fatlolon terkuak hingga ke Komisi 3 DPR RI dan disampaikan terdakwa bahwa kasus ini bukan murni dari penegak hukum, tapi bagian dari politisi, pemerasan 10 miliar hingga berujung pada kriminalisasi oleh oknum jaksa di Maluku.
Yang bersangkutan sudah mengaku di persidangan sebelumnya dalam kasus SPPD fiktif, Yang Mulia. Saya menyangka dulu, Yang Mulia, bahwa pernyataan yang bersangkutan tidak benar. Saya bilang pertanyaannya apa? Karena dari tadi dia Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, 612 warga negeri Kailolo dan Kabau terlayani bakti kesehatan Polri TNI. Sebanyak 612 warga di wilayah Pulau Haruku menerima manfaat langsung dari kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang digelar di negeri Kailolo dan negeri Kabau Sabtu 14 Februari 2026. Kegiatan kemanusiaan ini menjadi wujud nyata sinergi Polri, TNI, dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan dasar bagi masyarakat kepulauan. Kasih Humas Polresta Ambon, Jen Luhukai, menjelaskan kegiatan dimulai sejak pukul 8 pagi dan berlangsung hingga 2 siang dengan situasi aman dan kondusif. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Maluku, Gubernur Maluku diwakili Sekda Sadalili, Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, serta Kapolda Maluku diwakili Wakapolda Imam Tobroni. Hadir pula unsur DPRD Provinsi Maluku, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, BIN Daerah, TNI, Angkatan Udara, para pejabat utama Polda Maluku, serta Bayangkari. Rangkaian kegiatan diawali dengan persiapan dan sterilisasi lokasi, dilanjutkan registrasi peserta serta pembagian nomor antrian. Rombongan Forkopimda kemudian meninjau langsung stand pelayanan kesehatan di kedua negeri, memastikan warga mendapatkan layanan optimal dari tenaga medis yang disiagakan. Dari data pelayanan di negeri Kailolo tercatat 357 warga menerima pengobatan umum dan 20 anak mengikuti hitanan massal, sehingga total 377 orang terlayani. Sementara di negeri Kabau, 227 warga mendapat layanan pengobatan dan 7 anak menjalani hitanan massal, dengan total 235 orang. Secara keseluruhan, jumlah penerima manfaat mencapai 612 warga. Selain pelayanan kesehatan, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan bingkisan kepada pasien pengobatan umum dan peserta hitanan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat kurang mampu, sekaligus meringankan beban ekonomi warga. Ibda Jan Luhukai menegaskan bakti sosial dan bakti kesehatan ini memiliki tujuan strategis. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengedukasi warga terkait pengembangan UMKM dan kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan ini, sinergi Polri, TNI, dan pemerintah daerah diharapkan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan di Maluku, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga ke pelosok negeri. Tribuners, Pemprov Maluku pastikan ketersediaan stok bahan pokok jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026. Pemerintah Provinsi Maluku memastikan ketersediaan bahan pokok dalam kondisi aman jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kepastian ini disampaikan dalam pertemuan bersama yang dipimpin Asisten 2 Kasrul Selang bersama Dinas Perhubungan, Ketahanan Pangan, Perikanan, Perindustrian, dan Perdagangan, kemudian PUPR dan Dinas SDM Provinsi Maluku berlangsung di lantai 7 kantor Gubernur Maluku Jumat 13 Februari 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Fadlilah Atamimi memaparkan beberapa komoditi bahan pokok yang telah diidentifikasi jelang HBKN Idul Fitri 2026. Berdasarkan yang diatur melalui harga eceran tertinggi atau HET dan harga acuan pemerintah atau HAP,
Tercatat 15 komoditas yang terdata, terdapat 11 komoditas dijual di atas harga. Tercatat komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, tomat, ikan, telur, kemudian bawang putih, susu kental manis, dan ikan asap perlu diantisipasi agar tidak mengalami lonjakan harga yang tajam. Selanjutnya, berdasarkan data minggu pertama Februari 2026 menunjukkan bawang merah dan beras masih berada di atas rata-rata harga 3 tahun terakhir, meskipun ada penurunan, sedangkan telur, cabai merah, dan cabai rawit relatif stabil hingga pendapatan terakhir dan akan dilakukan secara berkala. Selain pendataan ketersediaan bahan pokok, Din Ketapang Maluku juga melakukan program Gerakan Pangan Murah atau GPM, mengikuti lokasi pengadaan GPM yang tersebar di Ramadan dan Idul Fitri 2026. Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku pada tanggal 13 Februari 2026 di Desa Hila, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 24 Februari, kemudian THR 2 pada Kamis 26 Februari, Desa Laha pada 4 Maret, depan kantor Kelurahan Honipopo pada Senin 9 Maret, kemudian Desa Tial Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 12 Maret, kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku pada Senin 16 Maret 2026. Sementara itu, Asisten 2 Provinsi Maluku Kasrul Selang mengatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur telah menginstruksikan untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. Dirinya kembali mengingatkan untuk masyarakat berbelanja dengan bijak dan secukupnya, sehingga tidak terjadi penumpukan stok. Nanti betul-betul tanya jawab bahwa kalian hari ini menunjukkan ketahanan pangannya Ibu Bila. Tribuners, ini daftar lokasi gerakan pangan murah Pemprov Maluku jelang Ramadan. Pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM jelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. GPM digelar di beberapa daerah untuk menekan inflasi bahan pokok di masyarakat. Berikut daftar lokasi dan tanggal pelaksanaan GPM. Pertama, di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku pada tanggal 13 Februari 2026 lalu, kemudian di Desa Hila, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 24 Februari, THR 2 pada Kamis 26 Februari, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon pada Rabu 4 Maret, depan kantor Kelurahan Honipopo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Senin 9 Maret, kemudian di Desa Tial, Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 12 Maret, Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku pada Senin 16 Maret 2026, waktu pelaksanaan program GPM pada pukul 1 siang di semua lokasi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Fadilah Atamimi mengatakan bahwa GPM yang digelar menggunakan harga dari pemasok bukan pengecer, sehingga ada perbedaan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga jual di pasar. Hal ini disampaikannya pada presentasi membahas ketahanan pangan daerah menjelang Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku Jumat 13 Februari 2026. Dikatakannya program ini untuk mengantisipasi lonjakan harga, kelangkaan stok yang tidak tersedia di masyarakat. Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah. Lapak UMKM padati Jalan Patimura Kota Masohi meriahkan Car Free Day. Puluhan lapak UMKM padati Jalan Patimura Kota Masohi Maluku Tengah Minggu 15 Februari 2026 pagi. Puluhan tenan produk UMKM di bawah naungan Samudra UMKM meriahkan Car Free Day yang dirangkaikan dengan senam akbar, tebus, dan tebus murah sembako. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekira pukul 7 pagi, puluhan tenan dengan berbagai jajanan juga produk lainnya. Berbagai produk jajanan, pakaian, hingga aksesoris penuhi ruas Jalan Patimura yang berlokasi tepat berhadapan dengan Pendopo Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awit Amir
Awad Amir turut hadir pada momen Car Free Day tersebut. Dalam sambutannya, Bupati memberikan apresiasi dan dukungan untuk pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Bupati Zulkarnain Awad juga mendorong agar momen seperti ini dilangsungkan saat bulan suci Ramadan. Ketua Samudra UMKM Nurhani mengatakan pada momen Car Free Day ketiga ini, partisipasi pelaku UMKM meningkat dari mulanya 30-an tenan, pekan kedua diikuti 40-an tenan, hingga pekan ini ditaksir hampir 100 tenan milik pelaku UMKM yang berpartisipasi. Selain itu, pihaknya juga menyediakan 500 paket sembako berupa minyak goreng dan gula pasir yang disponsori oleh pelaku UMKM. Minyak goreng dan gula pasir ditebus dengan harga Rp5.000 per item. Dalam sambutannya, ia mengatakan momen hari ini bukan sekedar olahraga dan berbagi semata, namun langkah ini ialah simbol nyata Pemda, UMKM, dan masyarakat bersatu perkuat ekonomi daerah. Berita terakhir Tribuners dari Kabupaten SBT, jelang Ramadan harga cabai di Pasar Gumumai Bula terpantau stabil. Menjelang bulan suci Ramadan, harga cabai di Pasar Rakyat Gumumai Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur SBT terpantau relatif stabil. Pantauan tribunambon.com, harga cabai rawit masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogram, sementara itu cabai keriting dijual Rp30.000 per kilogram. Kondisi ini dinilai cukup menggembirakan bagi masyarakat, mengingat pada momen menjelang hari besar keagamaan, harga cabai kerap mengalami lonjakan signifikan. Sejumlah pedagang mengaku hingga saat ini belum terjadi kenaikan harga yang berarti. Menurutnya, kestabilan harga dipengaruhi oleh pasokan cabai yang masih lancar, distribusi dari luar daerah berjalan normal sehingga stok di tingkat pedagang tetap tersedia. Selama pasokan tidak terhambat cuaca atau transportasi, harga diperkirakan masih akan bertahan di angka saat ini. Mereka berharap kondisi tersebut dapat bertahan hingga memasuki pekan pertama Ramadan. Tribuners, pada tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Februari 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.